Hai, gue Tio. Kembali lagi di Batas Imajinasi, di mana gue percaya bahwa pemikiran seseorang bisa dituangkan dalam berbagai hal. Bisa jadi buku filsafat, kitab, bahkan sebuah komik. Dalam kisah fantasi, kadang-kadang author atau penulisnya itu terinspirasi oleh author lain atau penulis lain. Contohnya Naruto dan One Piece nih, pernah ada gambar logonya One Piece bukan logo One Piece ya, logonya Straw Hat itu di patung Hokage-nya Naruto. Ada juga salah satu scene di Arch Wano, ada seorang ninja ditagih Kage Bunshin, ditagih manggil kodok dan lain-lain gitu ya. Pernah juga Big Three nih ngetren ngejatuhin meteor dari langit. Ada Madara, Fujitora, dan juga Stern Little V dari Bleach. Bisa juga nih bahkan motong satu scene dari manhwa lain ke manhwanya dia, contohnya The World. Ada juga nih yang nampilin potongan chapter awal dari Omniscient Rider Viewpoint seperti The World After the Fall. Jadi ada satu scene nggak di awal-awal banget tapi sebelum dia pindah dunia gitu ya, itu karakter Dogja lagi baca novel, itu dia di belakangnya terus komentar, wah dia baca novel yang menarik, yang bagus gitu. Nggak tahu mana yang benar, lupa soalnya. Tapi sebenarnya gue mau bahas manhwa yang judulnya Return of the Flowery Mountain Sand. Entah itu novelnya atau manhwanya itu pernah disindir oleh dua manhwa kurang lebih. Nggak tuh disindir atau ya buat lucu-lucuan aja, gue nggak tahu yang mana yang benar. Cuman komentarnya ya pasti ke situ gitu. Contohnya di manhwa I Am Player Who Suck Alone itu dia nyindir saat karakter utamanya mau beli sebuah teknik pedang. Itu dijelaskan bahwa tekniknya namanya plum blossom, sword plum blossom kalau nggak salah, di mana pedangnya bisa mengeluarkan bunga dan juga aroma bunga. Nah, MC-nya komentar, apa hebatnya gitu kan, ini gue tahu ini teknik sampah, nggak perlu gue beli yang kayak gini, wah harganya mahal gitu kan. Nah, ada juga nih yang The Constellation That Return from Hell. Nah, kalau dia itu komentarnya kurang lebih, buat apa mempertahankan tradisi yang usang gitu kan. Nah, dijawab ternyata oleh Return of the Flowery Mountain Sand. Gue nggak tahu ini kebetulan atau yang baru dijawab, gue nggak tahu karena kan novelnya kayaknya udah lama, tamatnya juga udah lama. Dijawab oleh Chun Myung saat di season 2, dia bilang, gue nggak tahu nih terjemahannya bener atau tidak, tapi intinya orang kadang salah sangka tentang teknik plum blossom yang meniru bunga plum yang sedang mekar sehingga keluar pedang dengan ilusi sebuah bunga. Nah, perbedaan di novel dan manga ada bedanya nih, bahwa sebenarnya intinya itu kalau di novel ya, itu adalah bunga atau kehidupan itu sendiri, sehingga bunga yang keluar dari pedang itu benar-benar bunga nyata. Nah, kalau di manhwa itu inti dari teknik pedang ini adalah mekar atau bertumbuh hasil dari perjuangan atau kegigihan gitu. Nah, itu cerita di season 2 ya. Tapi di season pertama ada cerita yang tidak kalah menarik ya sebenarnya. Dimana saat Chun Myung yang dulunya adalah saint dari Bloom Blossom, cuma dia bereinkarnasi menjadi seorang anak dari kelompok pengemis. Dia akhirnya datang untuk belajar, tapi sebenarnya untuk memperbaiki gunung berbunga gitu ya. Singkatnya gitu. Nah, saat Chun Myung datang, itu ada 3 masalah besar di gunung berbunga. Yang pertama bakat, yang kedua itu adalah teknik atau ilmu pengetahuannya, yang ketiga masalah ekonomi. Untuk masalah bakat, kata Chun Myung sih ini bisa diselesaikan lah, bisa diusahakan karena apa kata-katanya, gue lupa, karena langkah
1000 langkah itu dimulai dari langkah pertama kalau nggak salah gitu katanya. Yang kedua masalah teknik. Nah, yang bikin kaget katanya itu adalah teknik Tai Flumox itu sudah disepakati untuk tidak digunakan atau dibuang, walaupun sama ketua waktu itu tetap ditulis, dibukukan dan disimpan. Jadi walaupun mungkin ada budaya masa lalu yang sudah tidak bisa digunakan, tapi nggak perlu dilupakan. Contoh kalau dunia nyata ya, kalau dulu itu misalnya di sebuah gunung ada ritual, satu orang dilemparkan sebagai pengorbanan, mungkin itu mungkin dicatat masih boleh, dibukukan masih boleh, tapi udah nggak perlu digunakan lagi. Mungkin bisa diganti dengan yang lain, mungkin bisa dengan, atau mungkin nggak perlu dilakukan karena mungkin dari segi Taois kurang. Kalau dari ini ya, dari Manhwa itu argumennya begitu. Pertama, argumentasinya kurang kuat nih, atau kalau dipakai itu nggak begitu kuat. Yang kedua, filosofisnya juga kurang. Yang ketiga, dari segi Taois juga tidak ada katanya. Akhirnya digantilah dengan teknik yang benar, yaitu Sword Blossom 24 movement. Itu juga sama, itu adalah teknik yang diajarkan turun temurun, bukan teknik baru. Jadi mungkin kalau di sini sebenarnya mau cerita bahwa ya sebuah kebiasaan atau sebuah ilmu yang diajarkan turun temurun nggak masalah, asalkan itu benar-benar mungkin benar-benar oke gitu. Lebih gampang gitu, benar-benar oke gitu, mungkin lebih filosofis, lebih kuat juga argumennya, lebih dari segi Taois juga lebih bagus gitu. Jadi kalau masalah budaya atau kebiasaan yang sudah tahu turun temurun ya masih nggak masalah. Cuman memang diperbaharui lagi oleh Chun Myung karena zaman udah berubah, mau ngikutin kayak dulu banget tahapan-tahapannya itu udah nggak mungkin, waktunya nggak memungkinkan. Jadi nggak bisa jalan satu langkah, harus melompat gitu. Nah yang ketiga itu masalah ekonomi atau kekayaan sih katanya. Kalau di Manhwa itu kekayaan gitu. Yang lebih mudahnya perekonomian gunung berbunga sih. Jadi dulu itu sekte gunung berbunga itu salah satu yang terkaya, salah satu yang terkuat juga. Tapi sayangnya itu adalah dulu. Umpamanya mau cerita masalah dulu lagi, misalnya dulu kami itu adalah yang terkuat, tapi sekarang gimana gitu. Kalau sekarang enggak ya paling mungkin bisa diusahakan gitu. Contoh aja kayak eh, yang ada di pasar itu adalah tanah dari kelompok gunung berbunga, tapi buktinya tidak ada, pembukuannya tidak ada. Walau setelah ketemu ternyata nggak menyelesaikan masalah, di pasar malah makin kacau, perekonomian juga membaik tapi masih kurang gitu untuk menopang kelompok gitu intinya, atau organisasi atau negara gitu, negara bernama gunung berbunga. Jadi punya tanah yang luas saja nggak cukup kalau dari cerita ya. Akhirnya Chun Myung mencoba bekerja sama dengan pihak lain, pihak ketiga, pengusaha dari pihak ketiga untuk membantu mengoperasikan potensi di negeri gunung berbunga. Kemana gitu. Mungkin gampangnya tanah ada nih, ini ada sebuah tambang, tapi kita nggak bisa olah. Gimana? Mungkin bisa minta tolong pihak luar dulu karena udah sangat diperlukan. Itu mungkin kalau di dunia nyata ya. Jadi jangan, menurut gue sendiri nggak usah terlalu bangga dengan masa lalu, karena masa lalu adalah masa lalu. Kita hidup di zaman sekarang. Kalaupun misalnya masa lalu adalah hal yang buruk, ya seperti tadi kita hidup di zaman sekarang juga. Terus kalau misalnya kedepannya mungkin ada yang mungkin itu aja, jangan terlalu panjang. Makasih.